Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Beberapa saat yang lalu, minggu lalu, 2 minggu lalu, bahkan di dalam awal-awal bulan kita terus bicara mengenai bagaimana hidup seorang anak Tuhan, supaya dapat sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Allah. Bagaimana supaya sungguh-sungguh memiliki pergaulan dengan Tuhan. Karena Yakobus 2:22 mengatakan perbuatan-perbuatan itu bekerja sama dengan iman. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman yang bagaimana? Iman yang sungguh-sungguh dapat membawa kita di dalam hubungan pergaulan yang intim dengan Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat atau membawa kepada ke dalam perenungan kita sekarang ini, pada kita semua, bahwa memerlukan hal yang penting untuk dapat sampai kepada bagaimana kita menemukan, bagaimana kita merasakan dan menikmati pergaulan dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang hilang dengan segala keinginan, dan dunia yang harus menuju ke satu akhir. Kita anak-anak Allah diproyeksikan untuk hidup selama-lamanya di dalam kekekalan kerajaan Kristus dan pemerintahannya. Nah, ini bagaimana dapat sungguh-sungguh selalu menjadi euforia atau irama hidup setiap hari. Nah, saya membawa ke dalam perenungan kita pada kesempatan hari ini bahwa Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita menanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi kita. Saudara, artinya di dalam keinginan saudara, di dalam kerinduan saudara untuk bersungguh-sungguh kepada Dia, untuk hatinya melekat kepada Dia, untuk bergaul intim dengan Dia, ada hal yang merintangi. Dan sadarkah kita bahwa betul itu adalah dosa di satu sisi, dan di sisi yang lain yang tidak kalah beratnya, yaitu apa? Beban. Demikian Paulus kemudian menuliskannya di dalam satu tulisan yang cukup terkenal, yaitu Roma 12 ya, ayatnya yang kedua. Dia mengatakan bahwa janganlah serupa dengan dunia ini. Do not conform to the world. Saudara, beban hidup itu adalah rintangan untuk Anda bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Nah, beban ini adalah konfirmasi atau konform dengan dunia, atau keserupaan dengan dunia. Beban ini adalah keserupaan dengan dunia, keserupaan dengan gaya dunia. Tadi malam saya berdiskusi dengan istri dan anak-anak saya, dan saya katakan kepada mereka bahwa ketika engkau dapat disenangkan oleh sesuatu di dunia ini, oleh dunia ini, melebihi memori pengalaman indahmu dengan Tuhan, itu jadi beban. Itu akan jadi beban. Nah, itu merintangi kita untuk apa? Untuk bersungguh hati kepada Dia. Untuk apa? Untuk melekat kepada Dia. Untuk apa? Untuk bergaul intim dengan Dia. Nah, apa yang menjadi fokus kehidupan kita? Ibrani 12 ayat 2 terus melanjutkan kata-kata itu. Hendaklah mata kita tertuju kepada Kristus. Jadi mata ini harus tetap tertuju kepada Kristus. Artinya Bapak Ibu apa? Kita dari jauh. Oke, sepanjang jarak itu apa yang menjadi dimensi
di dalamnya. Dimensinya adalah satu perlombaan. Perlombaan untuk apa? Nah, di awal tadi saya katakan sebelum Anda berlomba, lepaskan segala sesuatu yang merintangi. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu bayangkan satu perlombaan, Anda harus memakai kostum, atribut yang benar-benar membuat Anda sangat memungkinkan untuk saudara kencang untuk berlari. Nah, hal-hal demikian dalam analogi yang sama, Anda harus tanggalkan semua hal-hal yang merintangi. Beban harus Anda. Nah, beban-beban ini itu sungguh-sungguh harus tidak memiliki di dalam diri kita keserupaan dengan dunia ini. Hal-hal itu menjadi beban. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana rumusnya? Bagaimana firman Tuhan memberikan kita fondasi? Rema dari firman itu yang menjadi iman. Tetapi dikatakan perbuatan-perbuatan itu bekerja sama dengan iman. Dan oleh perbuatan ini, iman ini menjadi sempurna. Terang sekali Ibrani 12 ayat 2 katakan bahwa seperti Yesus telah memimpin iman kita, dan iman inilah yang akan semakin sempurna ketika mata kita tertuju kepada Dia. Dan artinya tinggalkan dunia di belakang. Ketika engkau mengambil keputusan setiap hari apapun, ingat itu akan menjadi memori di dalam pikiranmu. Akan menjadi memori di dalam struktur sistem tubuh ini. Dia akan menjadi memori, dan memori itu ada macam-macam. Ya, bahkan tangan saya pun nih, saudara Bapak Ibu tahu bahwa dia punya memori. Terkadang kita bisa refleks untuk melakukan sesuatu. Dia punya memori yang reaktif. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa melakukan apapun. Mata saudara punya memori yang reaktif. Nah, sungguh Bapak Ibu harus memperhatikan itu. Nah, mari kita di dalam setiap hari, ini caranya. Memutuskan sesuatu itu hal-hal yang apa? Tidak menjadi keserupaan dengan dunia. Supaya apa? Supaya setiap kali engkau mengambil keputusan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah, maka dia akan menjadi memori di dalam hidup. Di dalam hidupmu, bisa apa saja di dalam hidupmu. Terutama di dalam pikiran ini sebagai apa? Pengambil keputusan berikutnya. Sehingga engkau menjadi terbiasa. Nah, hal itulah yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2 selanjutnya ya. Dikatakan apa? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Be transformed by renewing your mind. Memori-memori ini terus kita olah, kita tumpuk. Supaya apa? Engkau memiliki apa? Pikiran dan hati yang diperbaharui terus-menerus menjadi pikiran Kristus. Mata tertuju kepada Kristus di dalam perlombaan supaya Anda memperoleh iman yang semakin sempurna. Oleh apa? Oleh perbuatan-perbuatan ini. Perbuatan yang mana? Keputusan-keputusan Anda di dalam setiap kegerakan, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap pertimbangan. Engkau memutuskan untuk memilih apa? Tuhan dan bukan mamon. Tuhan dan bukan mamon. Tuhan dan bukan mamon. Dari situ Anda akan lepas dari beban-beban itu. Tetapi pertandingannya adalah ketika engkau apa? Diperbaharui terus-menerus, yaitu apa? Di dalam akal pikiranmu. Diperbaharui untuk menjadi apa? Manusia yang mulia. Sehingga apa? 2 Korintus 3 ayat 18 katakan apa? Kita akan menjadi serupa dengan gambar anaknya yang apa? Yang terus diperbaharui dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu yang dikatakan bahwa pada saat Kristus datang di dalam kemuliaannya, maka engkau turut dalam kemuliaannya. Artinya apa? Saudara sudah mengalami satu apa? Transformasi. Transformasi ini yang sungguh-sungguh Yesus lihat bahwa wow, inilah saudara-saudaraku dan dialah yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Sekian untuk kesempatan kali ini.
Anda harus tetap berjuang. Ingat bahwa mata kita harus tertuju kepada Kristus. Tanggalkan segala rintangan, yaitu apa? Dosa dan beban, supaya engkau dapat berlomba. Dan perlombaan ini menghasilkan iman yang semakin sempurna di dalam Kristus. Haleluya, terpujilah Kristus. Tuhan saudara diberkati, saudara menjadi kuat, dan saudara terus berjuang, dan mata fokus kepada Kristus. Haleluya, haleluya, amin.